Oke, selamat pagi, siang, malam. Di sini kita akan sedikit memberikan tips bagaimana mesin Mac kita itu bisa diakses dari internet dengan syarat bahwa mesin yang akan kita remote dalam keadaan online, kemudian kita mempunyai koneksi yang cukup stabil, kemudian kita punya alamat IP address ataupun bisa menggunakan solusi DDNS. Dalam hal ini saya menggunakan koneksi IndiHome yang IP-nya IP public tapi belum statis, artinya IP tersebut dapat berubah ketika modem di restart. Dengan memanfaatkan DDNS, layanan DDNS kita bisa mempermudah tanpa perlu mengingat IP address kita. Jadi syarat pertama yang harus dilakukan adalah di sistem preference kita aktifkan di sharing. Di sharing di sini kita lihat sharing pada menu sharing. Oke, kita aktifkan beberapa fitur. Yang pertama screen sharing bisa. Ini di screen sharing ini layanan berbasis remote dengan menggunakan protokol VNC, tapi protokol VNC di Apple Macintosh itu akan sedikit berbeda dengan protokol VNC yang ada di platform lain seperti di Linux. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan file sharing jika diperlukan, printer sharing. Nah, yang paling penting adalah ketika kita di sini ada remote login, ini untuk kita mengaktifkan remote via SSH ya. Jadi di sini yang paling penting ada di screen sharing di sini. Kita lihat di protokol yang digunakan adalah di protokol VNC 5900. Ketika sudah kita aktifkan, kemudian kita mempunyai alamat IP address kita yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini saya sudah mempunyai mesin Mac yang lain yang selalu saya hidupkan, tidak pernah saya matikan di rumah dengan IP yang saya setting IP-nya statik, sehingga pengaturan di modem itu bisa diarahkan melalui port forwarding. Jadi kita bisa mengremote dari jarak jauh. Kita coba di sini. Karena ini saya berada di rumah, jadi dia masih mengenali jaringan lokal ya, jaringan lokal. Di sini kita lihat kita sudah ada iMac di belakang. Kemudian di sini akan muncul ini file sharingnya. File sharingnya ini adalah screen sharing. Ya, screen sharing ini kalau sifatnya lokal, ya di screen sharing. Screen sharing ini ada yang ada di komputer di belakang, di komputer iMac saya yang ada di belakang. Kemudian di sini yang paling jelas seperti yang saya sampaikan tadi adalah di fitur sharingnya kita aktifkan screen sharing di sini. Oke, ketika di pengaturan network sudah oke, baru kita membuat rule di modem kita. Rule di modem kita ini kita arahkan port yang dari luar ke alamat IP address di port 5900. Jadi ketika kita berada di luar, kita cukup buka terminal. Oke, buka terminal. Kemudian kita jalankan open VNC, kemudian diikuti dengan alamat di domain kita. Ya, dalam hal ini saya menggunakan DDNS sehingga saya akan mempermudah, tidak perlu mengingat IP public saya. Ketika diklik maka akan terbuka halaman login. Nah, di sini kita masukkan username dan password komputer yang akan kita remote. Oke, kita sign in aja. Sama sebetulnya. Nah, fasilitas di sini screen sharing ini kita bisa melihat di sini ada indikatornya. Ini dari disconnect dari IP address yang terdeteksi dari luar. Kemudian di sini ada kontrol, scaling, clipboard. Nah, ini bisa kontrol saja, bisa melihat saja, observe mode artinya kita cuma bisa melihat, atau kita kontrol saja. Kontrol mode bisa mengendalikan. Seperti sini kita bisa mengendalikan komputer yang kita remote. Biasanya ini akan saya pergunakan ketika dalam konteks saya ingin mengambil sebuah file dari
komputer yang ada di rumah akan saya pindahkan ke komputer saya. Misalnya saja saya akan mengambil foto, ya foto. Ini ada foto yang ketinggalan misalnya di sini. Ini fotonya, foto yang akan saya pindah. Cukup kita drag and drop ke Finder kita. Misalnya kita akan nyimpan di file movie, ya file movie. Kemudian ini kita drag and drop di sini. Nah di sini ada file transfernya. Begitu juga sama ketika kita memindahkan file kita dari komputer kita ke komputer tujuan, tinggal kita drag and drop aja tujuannya di mana. Misalnya kita akan memindahkan di pictures atau ke musik misalnya, atau ke movie. Tinggal kita gini, kemudian kita file yang ada di lokal kita drag and drop aja ke sini. Ini file transfernya ada dan filenya sudah masuk ke sini. Ya, ingat protokol yang digunakan adalah protokol VNC. Protokol VNC di port 5900. Kita cukup buat rule di modem kita, port forwardingnya. Oke, sekian. Terima kasih. Dan selamat mencoba.